Makanya apa yang dikatakan oleh Van der Beek ini benar, bahwa jangan sampai Belanda itu takut yang sifatnya paranoid, lalu membuat kebijakan-kebijakan represif yang akhirnya masuk ke dalam sesuatu yang ditakutkan itu kan gitu. Nanti tidak lepas kebijakan ini menimbulkan dampak ya. Di antaranya adalah dampak dikotomi ilmu umum, ilmu agama, bahkan pesantren mengalami diskriminasi yang sangat dahsyat ketika itu. Karena Belanda hanya mau merangkul anak-anak priagung, anak-anak bangsawan yang mereka anggap nanti akan bisa menguntungkan. Apalagi kalau kita mengikuti versi Senuk Horgonya kan gitu. Yang mereka menerapkan satu politik emansipasi sama asosiasi. Ya, nah yang dirangkul ini anak-anak priagung sama bangsawan aja. Nenggerak. Orang Islam dan lembaga pendidikan Islam tetap dicurigai. Bahkan muncul ordonansi itu kan gitu. Itu tidak lain, tidak bukan, melainkan satu cara-cara Belanda untuk memantau, ya, untuk mengkapling dan sekaligus untuk, ya bahasa mereka mungkin merangkul, tetapi lebih pada mengontrol mereka supaya mereka tidak liar. Maka mereka didata, mereka juga diwajibkan untuk lapor secara rutin. Maka kebijakan-kebijakan ini di menjelang kemerdekaan ditentang oleh tokoh-tokoh seperti Haji Rasul kan begitu yang di Sumatera. Nah, kita mengerucut kepada mereka yang diteliti yaitu Arab. Ya, Hadram. Mereka dianggap karena sebagai kekuatan yang ditakutkan oleh Belanda akan memicu perlawanan revolusi. Akhirnya dia teliti. Penelitian Senuk Horgonya, dia menjadikan orang Arab ini ancaman. Tapi hasil penelitian Van den Berg ini tidak. Bahkan di sini dia dikatakan cukup menarik ya. Di atas telah saya kemukakan bahwa kini tidak ada orang Arab yang masuk ke Nusantara dengan maksud mengajarkan agama kepada yang sudah menganutnya dan mengajarkan kepada kaum Al-Quran kepada orang kafir. Oleh karenanya, saya tidak pernah mengerti dari mana datangnya gagasan yang tersebar luas di kalangan orang Eropa, maksudnya Belanda, bahwa setiap orang Arab adalah semacam ahli teologi dan imam, dan bahwa imam untuk orang pribumi pada umumnya dipilih di antara mereka. Sering saya mendengar penyebutan imam bagi seorang Arab yang sebenarnya tidak memiliki Al-Quran sama sekali. Kedatangan mereka kalau memang begitu untuk apa? Ini kan gitu ya. Kita ingin mencoba untuk soal. Sebetulnya mereka datang ke sini, satu adalah faktor ekonomis, perdagangan. Makanya kalau kita lihat mereka-mereka yang menjadi, ada yang menjadi penasihat penguasa, bahkan bajak laut, ada yang ini penasihat pengusaha, dan yang lainnya. Nah, dari situlah kalau kita lihat mereka itu mengalami penguatan. Karena dekat dengan penguasa. Bahkan pulang pergi kadang-kadang dibebaskan cukai dan pajak. Fiskal lautannya itu. Nah, ada di antara mereka itu pedagang memang, menjajakan barang-barang, terutama di antara mereka ada yang sambil dagang oleh-oleh haji, sambil juga menyelenggarakan haji. Apalagi zaman dahulu haji itu kan dikelola oleh syekh, bukan muasasah. Dan di sini hubungan yang kedua, mereka di sini ada kedekatan dengan jaringan ulama. Ulama-ulama Nusantara yang ada di Haramain, kemudian yang sering pulang pergi, ini akhirnya menarik mereka. Tambah lagi, ada unsur yang memiliki nilai jual tinggi, prestis, yaitu apa? Keturunan Rasulullah SAW. Yang keempatnya adalah faktor penguasaan bahasa Arab. Nah, 4 hal inilah memotivasi mereka itu. Kalau kita ditanya, kenapa mereka itu datang ke Nusantara? Mereka yang datang ke Indonesia ini ada 3 level. Walaupun secara umum di Hadramut sana itu ada 4 level. Level yang pertama adalah golongan Sayyid. Mereka ini mengklaim bahwa dia itu turunan Rasulullah SAW dari arah Husain. Makanya kalau arah Husain itu namanya Sayyid, kalau arahnya Hasan itu namanya Sayyid. Walaupun mereka menggelari diri dengan Habib, kalau laki, kalau perempuan Hababah kan gitu. Kelompok ini di Indonesia itu didominasi yang paling tertinggi adalah bin Yahya ya. Bin Yahya ini banyak sekali sekarang. Bahkan menjadi tokoh-tokoh nasional baik zaman dulu maupun sekarang, diantaranya adalah Syekh Utsman yang memiliki karya kurang lebih 38 ya. Dan inilah orang yang dulu membantu Van der Berg untuk penelitian juga, di samping Muhammad Ibn Husain membantu juga. Setelah datang ke sini, mereka ada yang pulang pergi, ada yang menetap. Mereka di sini yang menetap, akhirnya
mengalami hibridisasi ya, yaitu campuran Arab campuran ya, yang disebutkan oleh Van den Berg ini adalah Arab hibrida. Namun di antara mereka hanya mau menikah laki-lakinya ini dengan wanita pribumi. Jarang sekali mereka mau menikahkan wanita mereka dengan laki-laki pribumi itu di dalam rangka untuk menjaga nasab. Ini terutama kelas sayyid ya, karena kelas sayyid di sana itu kita bisa katakan penguasa keagamaan yang sangat memiliki karisma tinggi. Mereka menempatkan di atas umumnya manusia. Makanya ketika dibawa ke sini itu ada sekelompok pribumi yang merasa kurang nyaman dengan cara-cara seperti itu ya. Mereka menganggap di atas lebih daripada rata-rata manusia. Karena tadi ada darah-darah turunan Rasulullah, ada silsilah yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini juga masuk ke keraton. Contoh aja, ada namanya seorang Thahir bin Yahya, itu merantau ke Sumatera. Nah, ketika Inggris mengalahkan Jogja, itu kan membuang sultannya itu, rajanya itu ke sana. Nah, akhirnya menikah dengan putri anaknya Thahir ini. Thahir ini menikah dengan keluarga tersebut. Akhirnya memiliki anak namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini nanti merubah namanya menjadi Sumodirjo. Ini sebetulnya Habib ini. Dan bekerja sama dengan Belanda, bahkan dia menjadi panglima kavaleri peperangan Belanda ketika melawan Diponegoro di Jawa itu. Dan secara umum kalau kita lihat di Batavia itu ada namanya Habib Hussein Al-Idrus ya. Itu yang makamnya di Batang, luar Batang itu ya. Itu mereka juga memiliki pengaruh yang tinggi ya. Ada lagi Salim bin As-Sumair yang memiliki kitab Safinatun Najah yang sampai hari ini dikaji oleh orang-orang awam di Indonesia. Ini juga memiliki pengaruh tinggi. Termasuk juga di sana ada Abdurrahman Al-Misri, ini bukan dari Hadramaut tapi dari Mesir. Nanti akhirnya anaknya menikah. Nah, ibunya, anak perempuannya menikah yang akhirnya punya putra namanya Habib Utsman bin Yahya tersebut. Ini status mereka. Dengan demikian kalau kita lihat asimilasi mereka yang akhirnya menjadi kelompok hibrida Arab campuran ini cukup banyak di Indonesia. Kita tidak ingkari bahwa di antara mereka itu ada yang menjadi lintah darat, ya, mengembangkan sebagai renter. Tapi ada yang syar'i. Artinya begini, mungkin bagi Van den Berg itu memandang secara umum mengasih modal kemudian dia minta kembali, dianggapnya itu riba. Tapi di antara mereka memang investasi, ya. Ada investasi di perdagangan, ada yang investasi di persawahan, dan bahkan mereka itu mengelola sawah hektaran. Seperti keluarga Al-Qadri yang di Pontianak, terus kemudian di Sumeneb, lagi ada kelompok Sayyid yang di sana di Sumbawa. Mereka memiliki tanah yang luas. Bahkan di Tegal, di Brebes, dan Pekalongan. Ya. Kalau kita lihat, ya, Pekalongan itu mereka-mereka juga turunan Habaib kan gitu. Dari kelompok keluarga bin Yahya menikah dengan Ba'abud ya, yang tadi setelah mereka resign dari bergabung tentara Belanda tadi, mereka menikah orang bangsawan di sana, yang akhirnya menjadi orang kaya raya. Inilah memang profesinya mereka itu bermacam-macam. Tadi ada penasihat penguasa, pedagang, bajak laut bahkan ada. Terus kemudian ada yang juga memang berdagang, ada yang bertani, ada yang mengembangkan lewat investasi, ada yang terang-terangan lewat riba, ya. Itu profesi-profesi mereka. Dan ini juga diapresiasi oleh Van den Berg kan. Jarang sekali orang Arab yang menjadi mucikari. Nah, itu kan gitu. Apalagi menjadi pelacur gitu. Ini hampir nyaris ya, nggak ada. Ini yang kita harus apresiasi. Sementara etnis lain kita lihat, ya kan gitu. Dan ini merupakan suatu penjagaan, bahkan ini merupakan nilai-nilai baik yang mungkin dibawa dari Hadramaut sana. Bagaimana mereka itu menjaga kehormatan perempuan, kesucian perempuan. Kebanyakan mereka juga ada yang memang menjadi guru, tapi sedikit sekali. Makanya kenapa kalau ditanya ya, orang Hadrami ini jarang punya pesantren yang besar. Karena memang mereka itu datang sedikit sekali yang tujuannya untuk mengembangkan agama, mengajarkan Al-Quran. Paling-paling dia itu menjual cimat ya, menjual cimat yang di situ memiliki nilai mistik ya, mengajarkan doa-doa yang bisa mendatangkan rezeki itu ada ya. Ada yang memiliki pendidikan, tapi itu bukan kelompok sayyid. Jadi kelompok sayyid ini jarang sekali di Indonesia memiliki pondok besar
Ya ada, mungkin bisa dihitung jari. Makanya rata-rata pondok besar itu dikelola oleh kiai-kiai lokal. Karena antusiasme mereka itu tidak ke sana. Kalau seandainya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.